Oke, halo. Pada video ini saya akan menjelaskan source code dari responsi pemrograman web 1. Itu saya kebagian paket detektif. Ini adalah contoh halaman web yang sudah jadi. Seperti yang bisa dilihat, ada 3 profil tersangka Dexter Heisenberg Ambatukil yang tampil berjajar horizontal. Di bawahnya ada form untuk mengirim pesan. Jika saya isi nama, misalnya Heisenberg, dan pesannya let me cook, lalu saya klik kirim pesan. Nah, pesan itu akan langsung muncul di bagian daftar pesan di bawahnya. Sesuai permintaan soal, fungsionalitas ini dibatasi. Mari kita coba kirim 2 pesan lagi ya. Kita coba Dexter, tulis pesannya, kamu keren deh. Nah, yang ini juga masuk juga. Kita coba lagi Ambatukil, tulis pesannya gokil. Nah, masuk lagi ke daftar pesan. Nah, sekarang kita coba mengirim pesan yang keempat. Misal Ojan deh, pesannya keren, kirim pesan. Nah, akan muncul alert maksimal 3 pesan yang dapat dikirim, dan pesan keempatnya itu tidak akan ditambahkan. Nah, jadi pesan si Ojan itu nggak ditambahkan. Baik, sekarang mari kita bedah bagaimana kodenya bekerja. Proyek ini terdiri dari 3 file, responsi HTML, responsi JS, responsi CSS. Kita masuk ke penjelasan HTML dulu. File ini adalah kerangka atau struktur dari halaman web. Di bagian head, hal terpenting adalah baris ini, link, rel, stylesheet, ref, responsi CSS. Ini adalah cara kita menghubungkan file si HTML dengan file CSS agar tampilannya bagus. Lanjut ke body. Semua konten kita bungkus dalam satu div besar dengan kelas container. Ini nih, sama ini. Untuk 3 tersangka, saya menggunakan div dengan kelas penjahat kontainer. Di dalamnya ada 3 div lagi, yaitu dengan kelas penjahat. Untuk tiap tersangka, masing-masing berisi tag image untuk foto dengan lebar 150 dan tinggi 250, dan tag P dengan B di dalamnya agar nama tersangka tercetak tebal. Selanjutnya adalah form dengan ID form container. Di dalamnya ada label input, ada input untuk nama dan text area untuk pesan. Keduanya saya beri atribut required agar form tidak bisa dikirim jika kosong. Nanti si formnya tuh bakal maksa si yang ngejalannya tuh mengisi pesannya. Di bawah form ada H2 daftar pesan dan sebuah div kosong dengan ID daftar pesan. Div inilah yang akan menjadi wadah untuk menampung pesan-pesan yang kita kirim. Tadi pesan-pesan yang ini nih. Nah, yang daftar pesan ini disimpan di div dengan ID daftar pesan. Terakhir, di bagian paling bawah sebelum penutup body, kita memanggil file JavaScript dengan script source responsi.js. Penting untuk meletakkannya di bawah agar HTML dimuat terlebih dahulu. Ini tuh biar ngelink ke sini nih, responsi. Oke, lalu kita masuk ke penjelasan CSS. Sekarang mari kita lihat. File ini bertanggung jawab untuk menghias dan mengatur tata letak halaman. Pada body, saya mengatur background image menggunakan gambar
si penjahat sesuai soal. Background size-nya adalah 100 px. Di sini saya juga menggunakan display flag dan justify content center agar seluruh konten rapi berada di tengah halaman. Lalu masuk ke kelas container. Kelas container adalah kotak putih di tengah itu. Saya beri max width 700 px, background color putih, dan box shadow agar terlihat sedikit terangkat. Ini masuk di kelas container itu yang putih ini. Nah, untuk membuat tersangka ini berjajar horizontal, saya menggunakan display flag pada kelas penjahat kontainer nih, ini. Lalu justify content center agar posisinya di tengah. Untuk bagian form, saya memberi style pada input dan text area. Ini dengan border 2px solid dengan warna kurang lebih coklat. Terakhir yaitu ada message item. Nih, message item adalah style untuk kotak pesan yang muncul setelah kita submit. Saya beri background color kurang lebih warnanya seperti ini nih, background colornya. Warnanya kuning pucat agar terlihat seperti di contoh soal. Kalau kayak form label itu cuman biar si itunya tebal doang tuh. Lanjut kita ke penjelasan JavaScript. Bagian inilah yang membuat halaman web HTML kita interaktif. Pertama, kita tangkap dulu semua elemen HTML yang kita butuhkan menggunakan dokumen get element by ID. Kita ambil formnya, form container, input nama pakai nama, input pesan pakai pesan, dan div daftar pesan menggunakan daftar pesan. Saya membuat satu variabel let dengan nama message_count sama dengan 0. Ini adalah penghitungan untuk melacak sudah berapa pesan yang terkirim. Kalian ngitung berapa pesan sih yang sudah terkirim. Inti dari kodenya ada di sini. Message from ada listener submit function event. Ini sangat penting untuk mencegah halaman mereload saat kita menekan tombol kirim pesan. Selanjutnya, ini adalah logika untuk batas 3 pesan. Kode if message count lebih atau sama dengan 3, maka akan muncul alert maksimal 3 pesan yang dapat dikirim. Jika jumlahnya masih di bawah 3, kode akan lanjut. Kita ambil nilai dari input menggunakan .value dan menyimpannya di variabel nama dan pesan. Jadi ketika ininya belum 3, nah kita akan simpan si nama dan pesannya itu di sini, di variabel nama dan pesan. Kita ambilnya pakai value-nya. Lalu kita membuat elemen HTML baru dari JavaScript menggunakan dokumen create element div. Kita tambahkan kelas message item agar style CSS-nya berlaku. Yang ini. Nah, yang ini nih. Kesinilah. Biar berlaku. Kita isi inner HTML-nya dengan H4. Pesannya dibungkus dengan P. Setelah elemen baru jadi, masukkan ke dalam halaman web menggunakan daftar pesan Appendchill. Terakhir, kita perbarui hitungan dengan message count tambah 1 dan kita kosongkan kembali formnya menggunakan ini agar siap untuk input berikutnya.
Nah, jadi itulah penjelasan dari shortcut produk proyek paket detektif. HTML sebagai strukturnya, CSS sebagai tampilannya, dan JS sebagai fungsionalitasnya. Sekian video dari saya. Terima kasih.